Beginilah kualitas kinerja dari oknum-oknum kepolisian di Cirebon yang menangani kasus pembunuhan Vina ini. Benar-benar sangat memalukan karena telah mencoreng institut Polri di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan hormat, bila perlu, Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo bebas tugaskan semua oknum-oknum kepolisian yang ada di Cirebon yang tidak becus dalam menjalankan tugas mereka. Karena ini benar-benar sangat memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menarik ketika kita menyimak perbincangan di media sosial di mana institusi Polri terus disorotin oleh netizen di tanah air. Dan ini terjadi hanya karena gara-gara oknum-oknum kepolisian di Cirebon yang tidak benar dan tidak becus dalam menangani kasus pembunuhan Vina ini. Apakah hanya karena si Vina ini adalah rakyat jelata biasa yang bapaknya hanyalah seorang nelayan dan ibunya hanyalah seorang TKW, sehingga kasus pembunuhan Vina ini seolah-olah mau ditiadakan, bahkan mau dihilang jejaknya? Dan yang paling memalukan lagi, ada 3 tersangka yang masih bebas berkeliaran. Katanya mereka itu adalah DPO. Patut dicurigakan. Benarkah DPO ataukah memang sengaja tidak mau ditangkap? Tentu ini sangat membingungkan kualitas kinerja dari oknum kepolisian di Cirebon ini. Nilai profesionalitas, nilai integritas dari institut Polri tercoreng hanya gara-gara ulah kalian yang tidak becus dalam menjalankan tugas. Berikut ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal dengan kasus pembunuhan Vina yang polisinya mau bekerja kembali setelah film Vina sebelum 7 hari itu viral di media sosial. Mari kita cek videonya. Kok sampai 8 tahun? Itu DPO atau KPR? Kalau DPO ini tidak segera ditemukan, ditakutkan akan kadaluarsa. Karena baik dalam KUHP lama maupun KUHP terbaru nanti itu, jika memang kasusnya sudah kadaluarsa, maka tidak bisa dilakukan penuntutan atau hak untuk menuntut itu hapus. Ayo semangat, jangan lemes kayak orang banyak angsuran. Oke, mungkin kita jadinya open discuss aja lah ya. Oke, kalau si pelaku ini, si DPO ini tuh nyamar jadi kuli. Pertanyaan gue adalah kenapa kepolisian itu membutuhkan waktu yang sangat lama, padahal dia cuma nyamar jadi kuli dan masih satu Indonesia. Bahkan jarak ke Cirebon sampai ke Bandung itu gak sejauh itu. Oke, kita case-nya ngambil case dari Joko Chandra gitu. Dia tersangka koruptor gitu kan. Oke, dia juga mengganti identitas gitu kan. Memang butuh waktu lama untuk ketemu gitu. Karena apa? Karena dia pindahnya ke luar negeri gitu. Ini cuman beda daerah, dan daerahnya itu bukan yang beda pulau, enggak kan? Masih satu pulau kan? Yang sangat disayangkan di sini adalah ketika kepolisian ini kan dari awal udah memegang ciri-ciri pelaku, tapi dia nggak diusahakan maksimal gitu loh. Dari awal kalau diusahakan maksimal, itu polisi tuh memegang wewenang. Kayak kita aja lah, kayak kita kecurian apa segala macam, kita butuh surat pengantar buat ngeliat CCTV segala macam. Dan polisi tuh punya wewenang itu. Apalagi ini kasusnya pembunuhan gitu. Dan jarak dari polisi menduga ini kasus kecelakaan atau pembunuhan itu cuma sebulan dari kasus itu terjadi kan, dari case itu terjadi. Menurut gua waktu 8 tahun untuk menangkap satu DPO itu terlalu lama.
toh si DPO-nya ini nggak oplas kan, ya udah gitu loh. Dan gue baru tahu gitu, nah si DPO-nya ini nggak sesuai ciri-ciri awal gitu loh, rambut keriting, rambut lurus gitu-gitu. Aneh gak sih? Soalnya banyak nih kasus-kasus, contoh ya, kasus-kasus pembunuhan Munir. Soalnya kasus ini mengingatkan gue dengan kasusnya Munir gitu. Oke, Munir ini kan seorang aktivis gitu kan, lebih disorot segala macam. Tetap aja sampai sekarang juga nggak ketemu kan pembunuh aslinya itu siapa gitu. Tapi apa? Terdakwanya tuh udah ada yang pernah didakwa, tapi sampai sekarang tersangka aslinya belum ketahuan gitu. Ternyata selama ini tuh cuma kambing hitam gitu. Nah, gue gak mau kasus ini juga seperti itu gitu. Jangan cuma karena desakan yang kasus ini lagi viral lagi, karena didesak masyarakat, polisi ini jadi gegabah kira numbalin orang gitu. Itu loh yang sangat disayangkan gitu. Karena nggak mungkin sih menurut gue, karena polisi dari awal punya wewenang, punya ciri-cirinya. Dia pun bisa nyari tahu itu tuh dari sekolah almarhum atau sekolah tersangka segala macam. Nggak mungkin sesusah itu. Di zaman itu bukan zaman 70, 80, 90-an gitu yang masih susah kamera apa segala macam. Kita juga sekolah tuh punya ijazah segala macam, itu pasti kita foto dong. Ya kan, ya nggak mungkin gitu. Kan kalau emang dimaksimalkan sejak awal pasti ketangkep kok sejak awal gitu. Nggak mungkin butuh waktu 8 tahun, terlalu lama ini. Halo Bapak Kapolda Jawa Barat, halo Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Polda Jawa Barat. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus pembunuhan Vina telah tertangkap, yaitu Peggy atau Peron. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Peron atau apa. Banyak yang bertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Saya percaya bahwa itu adalah Peggy dan Peron, dan saya yakin cara kerja dari Polda Jawa Barat. Saya percaya cara kerja Polda Jawa Barat. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut, agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Peron. Hotman 911. Oke guys, Hotman Paris sendiri saja mendapat DM dari netizen. Karena jujur, saya ada baca beberapa berita, lalu melihat beberapa komentar dari netizen bahwa Peggy atau Peron yang barusan ditangkap itu ciri-cirinya tidak sesuai. Karena sebelumnya kita mengetahui bahwa si Peggy atau Peron ini salah satu ciri khas utamanya itu adalah rambut keriting. Tetapi berbeda dengan Peggy alias Peron yang ditangkap oleh oknum kepolisian pada tanggal 22 Mei. Sekali lagi, jika Peggy atau Peron ini adalah korban karena salah tangkap, maka saya sangat yakin dan percaya, semakin tidak percaya rakyat Indonesia kepada oknum-oknum kepolisian yang ada di Cirebon. Bahkan mungkin netizen akan menilai bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kasus pembunuhan Vina ini. Mari kita lanjutkan lagi. Oke, ini pelaku utama yang diberitakan. Ini akun Facebooknya yang namanya Peggy Setiawan. Kalau kalian cek sekarang udah pada rame di situ. Ini salah satu postingannya yang dicurigai netizen, yang dia bahas, gua tahu papa tuh sebenarnya sangat sayang banget sama gua. Buktinya waktu gua kena masalah, papa bela-belain langsung pulang ke Cirebon. Malah-malah naik motor dalam keadaan panik, padahal jarak Bandung ke Cirebon lumayan jauh. Tapi papa rela ngambil resiko demi buat bebasin aku. Dan mama juga selalu peduli dan yang selalu ada buat aku di saat aku terpuruk. Mama ngasih semangat buat aku. Makasih ma, makasih pak. Aku akan berusaha untuk tidak mengecewakan kalian lagi. Diupload tanggal 18 Maret 2016 sebelum kejadian. Dari status ini aja kita udah tahu bahwa dia ini bolak-balik pergi ke Bandung.
Ini salah satu postingannya dengan kawan-kawannya. Ini nih si Peggy ini. Dan terlihat tidak ada sama sekali wajah-wajah teman-temannya yang ditangkap dan menjadi tahanan sekarang. Nah, ini foto dia saat kelulusan SMA. Terlihat jelas kan, gak ada keriting-keritingnya sama sekali seperti DPO yang dicari. Oke, kalian paham? Berarti ini belum final nih, masih ada pertanyaan. Kenapa DPO-nya bisa ngomong keriting gitu? Mantan Bupati Cirebon tidak terima dikaitkan dengan kasus Vina dan akan melaporkan Hotman Paris. Kalau memang beliau tidak ada kaitannya dengan kasus Vina ini, harusnya dia memberikan klarifikasi. Buktikan kalau memang dia tidak ada kaitannya dengan kasus Vina ini. Semoga aja memang beliau ini tidak ada kaitannya dengan kasus Vina ini. Buat Bapak, kalau memang tuduhan Bang Hotman itu salah, tolong bantah Pak dengan bukti-bukti. Dalam kasus ini kan Bapak dituduh sebagai Bapak dari salah satu DPO ini. Kalau memang tidak terbukti salah satu DPO ini bukan anak Anda, berikan klarifikasi, tunjukkan semua buktinya ke pihak kepolisian dan juga media, supaya Anda tidak dikaitkan lagi oleh netizen ke depannya mengenai kasus ini. Pemirsa, di sisi lain, mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi melalui kuasa hukum. Sekarang tahu kan kalian bermain dengan siapa raja-raja kecil? Kalian bermain dengan orang yang salah, kawan. Kalian bermain dengan orang yang salah. Serius. Kenapa? Merasa panik, terganggu, tidak nyaman dengan informasi yang aku sampaikan? Akurasinya 99% akurat bukan? Karena itu kan, raja-raja kecil mengutus seseorang untuk meneror, mengancam, dan lain sebagainya. Kalian bermain dengan orang yang salah, kawan. Kalian bermain dengan orang yang salah. Ancaman yang kalian lakukan, penawaran yang kalian lakukan, tidak ada artinya buat gua, kawan. Tidak ada artinya. Mari kita mainkan saja permainan yang kalian mulai. Kita lihat siapakah yang memenangkan permainan itu, kawan. Ya, kita lihat saja. Kalian bermain-main dengan orang yang salah, kawan. Maka aku ingatkan, kawan, kalian hanya raja kecil di kota kecil, kawan. Kalian bukan siapa-siapa. Kalian mungkin sudah paham saya siapa. Maka kita lihat, permainan siapa yang bisa dimainkan? Permainan kalian kah? Atau kalian yang aku permainkan? Kita lihat saja, kawan. Ancaman kalian, penawaran kalian, itu makanan sehari-hariku, kawan. Ya, makanan sehari-hariku. Jadi rasanya, ya, persiapkanlah bulu-bulu kalian. Bulu jenggot kalian, bulu ketiak kalian, bahkan bulu jembut kalian. Jangan sampai berserakan, kawan. Oke? Panik ya? Takut ya? Terancam ya? Belum seberapa, kawan. Ini baru 5%. Tenang. Jangan sampai masuk IGD karena tekanan darah tinggi Anda terganggu, bahkan jantung Anda copot. Sabar, tarik nafas, jangan sampai asma. Oke? Polisi pada awal ditemukan jenazah itu langsung menyebut bahwa ini adalah korban kecelakaan. Ini unik ya. Jadi gini ceritanya, Baraya. Di pinggir jalan ada motor dan 2 jenazah tergeletak di situ. Polisi langsung menyebut bahwa itu adalah korban kecelakaan, padahal si korban memiliki luka-luka yang sangat-sangat mengerikan. Kepala bagian belakang hancur misalkan, kemudian tangan dan kaki juga hancur dan sebagainya, tetapi motornya baik-baik saja. Tidak ada kerusakan di situ. Handphone dan lain sebagainya juga tidak ada kerusakan di situ. Kemudian trotoar tidak ada bekas seretan motor dan sebagainya. Tiang listrik dan sebagainya semuanya mulus baik-baik saja. Dengan kondisi yang seperti itu, polisi selama beberapa hari masih mengatakan dan meyakini bahwa itu adalah korban kecelakaan tunggal. Ini sepertinya dugaan saya, dan nanti akan diperkuat ya. Sepertinya dugaan saya adalah bahwa polisinya enggan bekerja gitu, atau oknum polisinya enggan bekerja,
sehingga ya sudah, case close, udah selesai bahwa ini adalah korban kecelakaan gitu. Itu keunikan yang pertama, tiba-tiba langsung aja divonis bahwa itu adalah korban kecelakaan. Keunikan yang kedua lebih aneh lagi, bahwa pada akhirnya polisi menetapkan bahwa ini adalah pembunuhan atau diduga pembunuhan, dan kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi hanya setelah sahabat dari korban kesurupan. Dari korban kesurupan itu ada rekaman yang menjelaskan secara kronologi dari si arwah, menjelaskan bagaimana proses dia dibunuh dari awal sampai akhirnya. Jadi si korban nangis-nangis, kemudian menceritakan bahwa saya begini dan begitu, pelakunya ini dan sebagainya. Nah, dari kesurupan itu akhirnya polisi mengubah dari keterangan bahwa dia meninggal secara kecelakaan berubah menjadi karena dibunuh. Maksudnya gini Baraya, ya terlepas apakah kesurupannya benar atau tidak dan sebagainya, itu lepas dari situ ya. Sangat disayangkan ketika pihak kepolisian mengubah status hanya gara-gara ada orang yang kesurupan gitu. Jadi dalam konteks ini, mungkinkah kita ambil sebuah kesimpulan bahwa Gus Samsudin dan teman-teman jauh lebih mungkin bisa dipercaya daripada putusan-putusan kepolisian? Kan aneh gitu ya. Ya, polisi baru ngambil tindakan-tindakan penyelidikan setelah ada orang yang kesurupan yang menjelaskan secara kronologi peristiwa pembunuhan itu. Bagi saya sih itu benar-benar janggal. Sekali lagi ya, bukan soal benar atau salahnya soal kesurupan. Saya juga nggak mau berurusan dengan arwahnya yang dimaksud. Tetapi maksud saya, kenapa polisi bisa mengubah putusan hanya gara-gara kesurupan itu? Halo guys, itu adalah komentar dari netizen di season pertama ini. Jadi kita bisa mendengarkan bersama-sama. Netizen pada akhirnya mempertanyakan tentang kualitas kinerja yang dimiliki oleh oknum-oknum kepolisian yang ada di Cirebon itu. Dalam komentar netizen ini, satu hal yang paling menarik ketika netizen mempertanyakan, kenapa tunggu sampai 8 tahun baru ketangkap? Dan dalam tanda kutip bahwa si Peggy alias Peron ini, informasi yang berseliweran di media sosial itu adalah bukan pelaku yang sesungguhnya. Patut diragukan. Lalu pada poin yang kedua, apakah ada orang-orang penting yang dalam tanda kutip sebagai backingan dari para korban atau tersangka yang melakukan kasus ini? Jujur, kita sebagai rakyat, kita mengharapkan agar pihak kepolisian itu bisa menyelesaikan sebuah kasus dengan seadil-adilnya. Tetapi ketika kita melihat kualitas kinerja yang dimiliki oleh oknum-oknum kepolisian dari Cirebon yang menangani kasus pembunuhan Vina ini, tampaknya memang mereka ini semua harus benar-benar dipecat. Dan kepada Bapak Kapolri Listia Sigit Prabowo, tolong Pak, anggota Bapak ini tidak becus lagi dalam menjalankan tugas. Atau apakah memang sengaja bahwa ketiga pelaku ini, kalau memang film Vina sebelum 7 hari itu viral, tidak akan diproses sampai kapanpun? Saudara, ini menjadi pembelajaran penting buat kita, bahwa ternyata masih ada oknum-oknum kepolisian di bangsa ini yang tidak becus alias tidak benar dalam menjalankan tugas mereka seperti yang ditunjukkan oleh oknum-oknum kepolisian yang ada di Cirebon itu. So, kita sebagai rakyat jangan 100% kita percaya dengan oknum-oknum kepolisian yang belum tentu benar, yang belum tentu kinerjanya bisa dimaksimalkan. Mari kita harus renungkan bersama-sama bahwa
oknum-oknum kepolisian yang seperti ini lebih bagus dibebas tugaskan daripada hanya menghabiskan uang rakyat untuk membayar gajinya mereka. Mari kita lanjutkan lagi, dan berikut ini adalah perdebatan sengit, adalah diskusi yang begitu seru, dan saya berharap agar pemirsa sekalian bisa menyimaknya dengan kritis, bisa menyimaknya dengan cermat, agar bisa dijadikan sebagai referensi ataupun bahan pembelajaran kita terkait dengan kasus Vina di Cirebon ini. Mari kita simak bersama-sama. Saya juga sempat WA dan WA ke siapa? ke salah satu petinggi, dan ini Ibu bicara polisi ya, polisi? dan, ya, Petinggi Polri? bukan. Bukan. Nah, ada satu anggota yang saya tahu begitu, seperti dia tahu, dan dirimu kan yang tahu banget masalahnya. Ini loh, kita mempertaruhkan. Ada nasib 8 orang yang dipertaruhkan. Selama ini, Bu, karena Cuma sedikit banyak saya terpengaruh atau tergiring oleh narasi yang berkembang di publik terkait film Vina. Saya itu terobsesi membayangkan, masa sih 3 orang nggak bisa ditangkap? Itu tadi, yang saya awali itu tadi. Ada nggak sebenarnya DPO ini, Bu? 3 orang masa tidak bisa ditangkap? Karena saya cari di putusan itu, siapa yang dimaksud DPO ini. Tapi sekarang harus dengan segala hormat, saya berubah pikiran. Yang menempel di kepala saya sekarang adalah itu tadi. Yang penting nih Pak Yusuf turun ke lapangan. Pak Yusuf, saya tidak mengklaim sebagai orang yang serba tahu. Ini dari obrolan sederhana, hanya dengan mengacu satu berkas nih, kita tidak melakukan... Belum baca semuanya, Pak. Belum. Mengerikan kalau baca semua. Tidak melakukan wawancara terhadap para penyidik, gitu kan ya. Tidak melakukan TKP ulang, rekonstruksi ulang, tidak melakukan otopsi ulang. Hanya dengan membaca berkas, memang ada kejanggalan. Ada proses hukum yang tidak bisa dipahami oleh logika linear kita. Pak, Bu, kalau minum aja, Bu. Ya tadi. Ibu biasa nanya lagi, boleh saya bicara, Pak? Pasti mau nanya gitu kan? Enggak. Karena kami juga, mohon maaf, pada saat persidangan juga penuh tekanan. Kemudian yang menekan siapa? Bentar. Ini persoalan lagi nih. Ini persoalan profesi nih. Ya. Pengacara ditekan-tekan. Ibu organisasinya apa? Pradi. Pradinya yang mana? Oto Hasibuan. Oke. Ini atensi untuk Pak Oto Hasibuan nih. Ada anggotanya yang ditekan-tekan nih. Begini, Pak. Jadi pada saat itu kan sidang tertutup, Pak. Dari awal sidang tertutup. Kenapa sidang tertutup? Iya betul. Kenapa sidang tertutup? Tapi pembunuhan berencana. Iya. Tapi sidang tertutup alasannya karena ada kesusilaan. Asusila itu. Oh. Ada asusila. Tapi kan begini. Pada saat pemeriksaan terkait kesusilaan boleh ditutup, sama seperti kasus dari awal tertutup, Pak. Dakwaannya kan pembunuhan berencana. Dari awal sidang itu tertutup, Bapak. Dinyatakan tertutup nih. Kenapa makanya saya hanya bicara fakta persidangan. Dari awal ini tertutup. Bu, bentar kembali lagi. Ini ternyata yang paling menarik. Dari awal dinyatakan tertutup. Iya. Tidak pernah sama sekali dibuka. Tidak. Dakwaannya kan tuntutan dewan kan harus terbuka kan? Ya, maksudnya dari awal keterangan saksi dan sebagainya ini ketika putusan baru. Gini loh, waktu kasus Putri Chandrawati itu kan terbuka, tapi pada saat pemeriksaan terkait dugaan asusila baru ditutup. Kalau ini semua pemeriksaan tertutup semua. Semua, Bu. Ya. Dari awal sampai akhir, kecuali pembacaan putusan. Kecuali pembacaan putusan. Itu teman-teman media Cirebon nggak ada yang tahu itu. Makanya kenapa? Ibu berani dibantah oleh Mahkamah Agung nanti nih? Iya. Ibu nanti kan siap-siap dipanggil oleh Bawaslu. Silakan, karena nggak ada media yang ada di dalam, Pak. Kalau media ada di dalam, ini udah bocor dari kapan, Bapak? Ini udah bocor dari kapan? Kaos yang dijembreng nggak ada lubangnya itu, ini udah bocor dari kapan? Ya itu satu hal. Maksud saya itu media di sana apa tidak menyoal kenapa ini sidangnya tertutup? Iya, makanya gini loh, pada aspek itu, pada problem satu itu Pak Yusuf sudah turun tangan, Kompolnas sudah turun tangan. Ya, hanya pada pembacaan putusan. Nanti akan bisa bisa diperiksa. Tapi pada aspek sidang tertutup ini menjadi isu isu baru bagi lembaga negara yang lain, yaitu Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial. Kenapa ada bahas? Kenapa wartawan gelap banget masalah? Sekarang saya tanya ke Ibu nih. Ibu kan pengacara profesional nih. Oh, enggak, Bapak. Waktu 2015 berita acara sumpah saya keluar. Berarti ketika saya pegang perkara itu baru banget kan, Pak? Iya. Cuman
teman-teman pengacara di Cirebon tuh tahu banget saya dari wartawan. Oke. Mereka memahami kemampuan. Ketika Ibu beracara mendampingi para terdakwa dan dinyatakan sidang tertutup, Ibu protes tidak? Yang senior aja nggak protes, Pak. Apalagi saya, Pak. Maksud Ibu yang senior? Kan ada Pak Jody, ada Pak Jody, ada Buit. Buit itu pengacara senior banget. Ini satu kantor dengan Ibu? Enggak. Jadi asosiat aja nih? Tim beda atau tim sama? Tim yang berbeda. Oh. Pak Jody megang 5, terusnya Buit megang 1, saya megang 2. Itu kadang saya Tapi lupa awalnya apakah- semua Ibu yang pegang 8 itu. Awalnya saya yang pegang 8 itu, gitu. Pledoi-nya berbeda nggak? Tiga kuasa hukum ini Berbeda, karena kan kita bikin masing-masing. saling berlawanan. Karena ini tertutup, kita nggak bisa ngerti ini. Iya. Dugaan saya karena berbeda-beda, habis tuh menyudutkan klien Ibu. Betul. Itu yang awalnya saya sampai ribut di depan ini karena klien saya sampai muntah darah. Dipukulin 5 orang ini. Padahal klien saya si Sudirman itu idiot, Pak. Nah, ini soal klien lagi nih. Saya catat dulu nih. Ibu mengklaim, menyebut bahwa klien Ibu, maaf, idiot, Ya. alias retardasi mental, keterbelakangan mental. Karena pengakuan keluarganya. Sebentar. Dengan ini Apakah karena retardasi mental, keterbelakangan mental itu klien Ibu yakin dia nggak terlibat di peristiwa yakin ini? benar karena dia nggak pernah ketika di warung juga ada keterangan saksi yang minum-minum itu betul. Ya. Ya di warung Bu Nining, tapi kan Ya. jauh dari jalan raya. Si Sudirman itu nggak ikut karena dia nggak pernah minum, dia selalu di masjid. Terlepas idiot atau bukan, Idiot kan Ibu pengakuan melihat apa? keluarganya. Ibu melihat pada klien Ibu ini seperti apa kondisinya? Siapa namanya Bu? Sudirman. Sudirman. Susah banget diajak bicara, Pak. Susah diajak bicara, tapi bisa akhirnya. Bisa, tapi susah diajak bicara. Susah diajak bicara itu terus menerus atau hanya ketika bicara soal kasus ini? Bicara soal ini. Kalau bicara yang lain? Enggak, dia juga susah komunikasi. Hasil pilpres segala macam, angka KPU segala macam dia lancar aja. Iya. Soalnya dia mau pilpres masih nempel di Iya, kepala. apalagi yang begitu-begitu kagak ngerti dia, Pak. Berat. Kagak ngerti. Nah, itu saya sampai mengajukan permohonan untuk Tapi dia ADC. anggota geng motor, Sudirman itu. Kan geng motor itu diciptakan, Pak. Kan yang pastinya yang pakai jaket tuh Vina. Ada di keterangan Awod. Temen dekatnya Egi itu yang pakai jaket geng motor itu Bukan Vina. Eki-nya jadinya yang pakai jaket Bukan geng motor Vina. lawan Kalau itu. penuturan Awod itu teman dekatnya Egi. Akibat? Tidak disebutkan ini, cuman tidak wajar aja. Oh, tidak wajar. Iya. Nah, bentuk tidak. Oh, bentar. Ada. Ini hasil visum ya? Yang ini ya Bu ya? Iya. Muhammad, ini boleh disebut nama ya? Oh, udah selesai kan? Udah jadi udah inkrah kan ya? Udah inkrah. Cara kematian yang dialami oleh jenazah, ini menyedihkan sekali Mas Insan. Ya. Cara kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana sesuai keahlian saya berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam adalah kematian tidak wajar dikarenakan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul. Ya. Trauma tumpul. Trauma tumpul, bukan tusuk. Bukan tusuk. Dengan kata lain, ada dua perbedaan simpulan ya. Polsek Talut mengatakan kecelakaan. Ya. Hasil kerja Polres Tuntutan. Cirebon yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan berkas tuntutan menyimpulkan meninggal akibat pembunuhan. Mereka ada dua yang berbeda. Iya. Kalau kita cek hasil visum, bahkan hasil otopsi, ini lebih sinkron ke hasil kerja Polsek Talut. Bahwa korban meninggal bukan akibat tusukan. Lebih mendekati akibat kemungkinan kecelakaan. Diduga. Iya. Itu. Itu konstruksi tuntutannya yakin Bu disebut seperti itu di persidangan. Ini Pak, saya bawa. Bahwa terdakwa divonis bersalah hukuman seumur hidup, ya jelas lah ini akibat pembunuhan, Pak. Ya. Tidak mungkin Tidak ada yang mungkin disidang ada kalau yang kecelakaan. Saya mau pastikan di fakta Ya, tidak persidangan. mungkin ada yang disidang kalau kecelakaan. Maksud saya kecelakaan tunggal gini ya. Ngomong-ngomong ini kecelakaan tunggal, Bu. Kecelakaan tuh nggak kalau di laporan Pak Suja itu laporan tinggal. Kan dia pasti bikin LP Pak kalau di laporan kecelakaan terjadi kecelakaan. Ini pokok pertanyaannya adalah apa gerangan yang mengakibatkan terjadi perubahan simpulan di tingkat Polres Cirebon? Boleh saya ngomong Pak? Boleh banget Ibu. Boleh. Ada laporan dari pihak keluarga ke Polresta. Ya.
Pak Rudiana, Ya itu. ini keterangan saksi ya Pak ya, Iya. keterangan saksi Pak Rudiana Ya. Di persidangan. Di persidangan. Yang sudah disumpah. yang sudah disumpah. Ya. Pak Rudiana ketika mengecek sebagai polisian, insting saya, ini anak meninggal tidak wajar. Dia menyatakan itu. Saya polisi, insting saya anak ini tidak wajar. Apalagi dia setelah melihat kondisi motornya. Kondisi motor korban itu tidak parah, tapi anak dua orang itu meninggal. Gitu. Instingnya seperti itu. Tapi tidak menyebutkan kecelakaan kan? Iya, tidak menyebutkan kecelakaan. Jadi Karena dia ragu motornya tidak rusak. Tidak kan? rusak. Gitu. waktu itu saya sempat bertanya, kenapa Pak kok Bapak berpikiran itu bukan akibat kecelakaan? Karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik dengan orang lain. Lantas diasumsikanlah bahwa meninggalnya korban ini berhubungan dengan peristiwa perkelahian atau semacamnya yang terjadi pada waktu sebelumnya. Jadi saya mau konfirmasi ke Ibu, motor yang dilihat Pak Rudiana itu menjadi fakta persidangan tidak? Dihadirkan. Tidak rusak. Tidak rusak. Bukan ada lecet karena di keterangan saksi juga motor itu kondisinya begini kan digambarkan Pak. Saya nggak bisa detail karena waktunya ini semalam saya lihat juga ada ini. Cuman motor dalam kondisi begitu kan diinikan. Terus di media jalan ada warna motor yang nempel itu juga disebutkan di keterangan saksi pas yang olah TKP Polsek Talun itu ada gesekan warna motor ke media jalan itu disebutkan. Saya kembali mengambil angle kerja penegakan hukum, Bu ya. Di berkas tuntutan disebut bahwa korban meninggal akibat luka tusuk. Ya. Mengacu pada hasil otopsi. Adakah laporan hasil otopsinya di sini? Saya hanya dapat berkas itu Pak. Berkas otopsi Ibu tidak baca? Nggak pegang. Apa tuntutan, Bu? Iya. Berkas tuntutan kan disebutkan biasanya. Maksudnya berkas. Kalau tadi kan saya mengatakan begini, ingin mengatakan ada 2 satuan wilayah Polri yang ternyata menghasilkan kesimpulan berbeda tentang penyebab kematian korban. Saya asumsikan polisi bekerja sebaik mungkin dengan melibatkan disiplin ilmu terkait yaitu kedokteran forensik. Nah, ketika terjadi perubahan simpulan tentang penyebab kematian korban, maka mungkinkah ada 2 simpulan otopsi yang juga berbeda? Karena itu saya ingin tanya, apakah Ibu pernah melihat atau memegang? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video. Dan dalam cuplikan video di season terakhir ini, kita mendengarkan dialog tentang banyaknya sekali kejanggalan-kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina ini. Yang menarik, ketika pengacara ini mengatakan bahwa kami ditekan. Luar biasa. Saya tidak tahu mau komentar apa ketika kita mendengar cerita dari ibu ini perihal sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Sekali lagi, saya hanya bisa berharap agar pihak kepolisian, khususnya oknum kepolisian di Cirebon, tolonglah tangani kasus ini dengan serius. Karena hanya gara-gara ulah Anda yang tidak becus dalam menangani kasus ini, akhirnya nama Institut Polri tercoreng oleh masyarakat Indonesia. Kalau kalian tidak bisa bekerja secara adil, tidak bisa bekerja secara benar, siapa lagi kira-kira yang bisa diharapkan oleh rakyat Indonesia? Apakah kami harus mengadu ke ormas? Apakah kami harus mengadu dengan cara kami sendiri? Tentu, jika hal itu dilakukan, maka sangat berbahaya di bangsa ini. Sehingga dengan segala kerendahan hati, kami meminta tolong kepada oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus Vina ini, jalankanlah tugas itu sebagai amanah dari rakyat untuk kalian. Karena kalian itu bekerja dan dibayar oleh rakyat Indonesia.
Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Karena jujur, saya merasa kesal dan saya merasa kecewa ketika menyimak cuplikan-cuplikan video ini terkait dengan kinerja kerja dari oknum kepolisian yang ada di Cirebon ini. Bagi saya, kalian telah mengecewakan rakyat Indonesia. Nama Institut Polri telah tercoreng hanya gara-gara kelakuan kalian yang tidak becus dalam menjalankan tugas. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.